Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Indra Yodoko Suara SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitriani Suratno dengan NPM 2116310101094. Saya dari PIH kelas F. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem-sistem hukum yang ada di dunia serta perbedaan antara civil law dan common law. Baik, sebelum saya menjelaskan materi saya pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membahas pokok-pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem hukum. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai sistem-sistem hukum yang ada di dunia. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara civil law dan common law. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya bahas pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian hukum. Materi pertama saya akan membahas mengenai pengertian hukum. Hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian hukum itu sendiri sangatlah luas. Maka dari itu, pengertian hukum dari satu ahli sarjana hukum dengan sarjana hukum lainnya dapat berbeda-beda. Di sini, saya mengambil pengertian hukum dari salah satu sarjana hukum asal Belanda yang bernama Utrecht. Menurut Utrecht, hukum adalah suatu himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat dikenakan tindakan dari pemerintah atau penguasa. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya, semua warga negara mendapatkan hak yang sama di mata hukum. Materi kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem hukum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sistem. Sistem adalah jenis aturan yang mempunyai tatanan tertentu, rencana, metode, prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Menurut Profesor Subekti, sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, yang tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Hukum merupakan sistem, berarti hukum merupakan tatanan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem-sistem hukum yang ada di dunia. Sistem hukum yang pertama adalah sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law adalah sistem hukum Eropa kontinental yang bersumber pada hukum Romawi atau Corpus Iuris Civilis yang selanjutnya dijadikan dasar dalam kodifikasi hukum di Eropa. Sumber hukum dalam sistem hukum civil law adalah undang-undang atau code law. Lalu sistem hukum yang kedua yaitu sistem hukum common law. Sistem hukum common law adalah sistem hukum yang dianut oleh negara Anglo-Saxon yang menganut doktrin preseden atau the doctrine of precedent atau stare decisis, atau hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan keputusan hakim terdahulu. Sistem hukum yang ketiga yaitu sistem hukum sosialis.
Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang dimana hukum dijadikan instrumen untuk mencapai tujuan sosialisme. Dalam sistem hukum ini, berarti hukum berada pada posisi di bawah kebijakan-kebijakan sosialisme. Sistem hukum sosialis ini biasanya terdapat di negara-negara yang menganut komunis, seperti Rusia. Sistem hukum yang keempat adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang mendasarkan hukum atau kekuasaan berdasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sistem hukum yang terakhir adalah sistem hukum demokrasi Pancasila. Sistem hukum demokrasi Pancasila adalah sistem hukum yang mendasarkan hukum atau peraturan berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan antara civil law dan common law. Civil law adalah sistem hukum yang dipakai oleh negara Eropa kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Civil law memiliki ciri. Yang pertama, sistem hukum civil law melakukan pembagian hukum, yakni ke dalam hukum privat dan hukum publik. Hal itu dikarenakan setiap jenis hukum memiliki substansi materinya yang berbeda-beda. Hukum privat memiliki substansi materi ke ranah yang lebih personal, sedangkan hukum publik memiliki substansi materi ke ranah publik atau ke ranah umum. Lalu ciri yang kedua adalah bersumber dari produk manusia, yang kemudian disebut dengan peraturan perundang-undangan, atau disebut dengan hukum tertulis. Hal ini menjadikan civil law lebih jelas aturan hukumnya dibanding dengan common law. Lalu yang ketiga cirinya adalah hakim memutuskan suatu perkara lebih melihat pada hukum tertulis atau peraturan perundang-undangannya, sehingga hakim tidak terikat pada suatu kasus yang pernah diputus oleh hakim sebelumnya. Atau bisa dikatakan civil law bersifat inkuisitorial, yang artinya hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Lalu, bagaimana dengan common law? Common law adalah sistem hukum yang dipakai oleh negara Anglo-Saxon yang menekankan pada ciri tradisional hukumnya. Dalam sistem hukum common law memiliki ciri tersendiri, yaitu yang pertama, jurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang utama. Artinya, hakim dalam mengambil keputusan dalam sebuah perkara memakai keputusan hakim terdahulu yang perkaranya sama. Lalu yang kedua cirinya adalah hakim terikat pada yang disebut dengan stare decisis, yang berarti hakim terikat untuk menerapkan putusan yang diputuskan oleh peradilan terdahulu dalam kasus yang serupa. Lalu ciri yang ketiga adalah adanya adversary atau modus untuk menemukan kebenaran melalui sistem benturan argumentasi dari pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Para pihak dalam berperkara dipersilahkan sebanyak mungkin untuk mengumpulkan alat bukti di pengadilannya, dan hakim hanya menilai apa saja alat bukti yang diajukan tersebut. Selanjutnya, hakim menyerahkan kepada juri untuk memutuskan perkara tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulan, sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer berupa norma-norma perilaku dan peraturan sekunder berupa norma mengenai bagaimana memutuskan apakah semua itu valid dan bagaimana memberlakukannya. Sistem hukum di dunia itu ada 5. Salah satunya ada civil law dan common law. Civil law adalah sistem hukum yang bersumber dari undang-undang, sedangkan common law adalah sistem hukum yang bersumber dari preseden atau jurisprudensi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Yuda Koswara SHMH. Semoga materi saya bisa bermanfaat bagi semua orang. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.